Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Venita dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2011073007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum elektronika komunikasi mengenai rangkaian tertalang. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktikum pada tanggal 14 Oktober 2021. Rangkaian tertalang. Tujuan dari percobaan ialah 1. Mampu menganalisa prinsip rangkaian tala LC dan transformator. 2. Menjelaskan model atau jenis rangkaian tala LC dan transformator. 3. Mampu menjelaskan dan menerapkan rangkaian tala LC dan transformator. 2. Landasan teori. Penerima AM. Ada berbagai cara untuk mendemodulasi sinyal AM dan memulihkan bentuk gelombang yang ditransmisikan. Mungkin cara paling sederhana adalah dengan menggunakan detektor amplop. Detektor amplop memulihkan sinyal yang ditransmisikan naik pada pembawa dengan mengekstraksikan amplop dari sinyal yang diterima. Struktur penerima detektor amplop tipikal ditunjukkan pada gambar 1. Filter tuner atau sirkuit tuner. Gelombang termodulasi amplitudo yang diterima oleh antena pertama kali diteruskan ke rangkaian tuner. Rangkaian tuner tidak lain adalah rangkaian LC yang disebut juga dengan rangkaian resonansi atau tangki. Ini memilih frekuensi yang diinginkan oleh penerima AM. Penguat RF. Penguat RF memperkuat amplitudo sinyal AM dari rangkaian tuner. Detektor puncak atau demodulator AM. Gelombang AM yang diterima sekarang dimodulasi menggunakan demodulator AM. Demodulator ini menggunakan proses deteksi envelope untuk menerima sinyal modulasi. Ini terdiri dari dioda dan sirkuit RC. Detektor yang murah dan mudah dibuat ini adalah salah satu alasan utama popularitas AM di radio awal. Penguat audio. Ini adalah tahap penguat daya yang digunakan untuk memperkuat sinyal audio yang terdeteksi. Sinyal yang diproses diperkuat agar efektif. Sinyal ini diteruskan ke loudspeaker untuk mendapatkan sinyal suara asli. Setiap blok akan dibangun dan disimulasikan secara terpisah sebagai berikut. Yang ketiga, diagram rangkaian. Seperti yang ditampilkan pada laporan praktikum di bawah ini. Keempat, alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Laptop, 2. Software multisim. Yang kelima, langkah kerja. 1. Percobaan rangkaian tala RLC. Yang pertama, tentukan kapasitansi C menggunakan persamaan 1 dengan frekuensi resonansi FR sama dengan 100 kHz dan misalkan induktansi ditentukan sendiri sebesar 1 mH atau nilai induktansi tidak boleh sama dengan mahasiswa lain. Yang kedua, hitunglah nilai reaktansi induktif atau XL dan reaktansi kapasitif atau XC menggunakan persamaan 3 dan 4. Yang ketiga, tentukan tegangan output atau FO menggunakan persamaan 2. Jika R sama dengan 1K ohm dan tegangan input FI sebesar 1 FRMS, masukkan hasilnya ke tabel 1 di kolom FO atau perhitungan. 4. Ubah frekuensi FI seperti pada tabel 1, lalu ulangi langkah 2 dan 3 dengan tidak mengubah nilai C dan L yang telah diperoleh pada langkah 1. 5. Gambarlah grafik seperti pada gambar 4 dari data yang didapatkan di tabel 1, kolom FO atau perhitungan. 6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 5 di multisim. Gantilah nilai C1 dan L1 seperti yang diperoleh di langkah 1, sedangkan R1 sama dengan 1 kOhm.
2. Rangkaian percobaan RLC dan sumber sinyal AM. 1. Dengan mengklik menu Paste Component, setelah muncul dialog box, pilih Group Source, lalu pilih Family. Yang kedua, meletakkan komponen AM Voltec, lalu sambungkan ke rangkaian yang sudah ada sebelumnya, sehingga gambar rangkaian menjadi seperti pada gambar 6. 3. Double klik komponen F1, lalu ubah propertinya menjadi seperti di gambar 7. Kemudian tekan tombol OK. 4. Run simulasi, lalu ukur puncak gelombang AM di osiloskop dan simpan datanya di tabel 1 kolom FO atau pengukuran. 5. Mengubah frekuensi F1 sesuai tabel 1, kemudian ulangi langkah 10 hingga selesai. 6. Gambarkanlah grafik seperti pada gambar 4 dari data yang didapatkan di tabel 1 FO atau kolom pengukuran. 7. Meletakkan prop seperti terlihat pada gambar 8. 8. Mengklik menu Simulate atau Analisis, AC Analisis. Settinglah frekuensi parameter sesuai data pada gambar 9. 6. Mengklik tab Output, lalu pilih F prop 1, kemudian klik tombol Add sehingga F atau prop 1 berpindah ke kolom kanan. 10. Mengklik tombol Simulate, selanjutnya simpan gambar grafik frekuensi magnitude yang tampil untuk dibandingkan dengan grafik yang telah dibuat berdasarkan data tabel 1. 6. Data percobaan, seperti yang tertampil pada layar laptop saya. Untuk mencari perhitungan FO, proses perhitungan pada masing-masing frekuensi dengan ketentuan C1,59 NF, L1,6 MH, F1 sama dengan 1 FRMS, R sama dengan 1K. Proses perhitungan menentukan nilai kapasitansi C dengan FR sama dengan 100 kHz, L sama dengan 1,6 mH. Untuk mencari nilai XL, kita menggunakan rumus 2πfL dengan mendapatkan hasil 1004,8. Untuk mencari nilai XC, kita menggunakan rumus 1/2πfCL dengan mendapatkan hasil perhitungan 1001,5. Sedangkan untuk mencari nilai FO, kita menggunakan rumus XL kali XC per akar XL kali XC pangkat 2 ditambah R kali XL kali XC pangkat 2 dengan mendapatkan hasil perhitungan 0,99 atau menjadi 1 FRMS. Seperti itulah perhitungan untuk percobaan selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk ke simulasi dari rangkaian tertala. Kita pilih signal voltage, kemudian kita ambil AM voltage, lalu OK. Selanjutnya kita ambil resistor dengan nilai 1K, kemudian OK. Selanjutnya kita ambil kapasitor dengan nilai 1,59 NF, kemudian OK. Selanjutnya kita ambil induktor dengan nilai
mH. Selanjutnya kita ambil osiloskop. Kemudian kita ambil ground. Kemudian hubungkan semua rangkaiannya. Selanjutnya kita akan melihat gelombang dari, sebelum melihat gelombangnya kita atur dulu frekuensinya dengan menekan AM. Kita ganti dulu, ini jadi 1, kemudian ini dengan nilai 20 kHz, kemudian ini 0,5, kemudian oke. Kita tekan osiloskop, kita jalankan, kemudian kita atur time base-nya terlebih dahulu. Untuk mengatur tingginya kita mengatur dengan menekan time base.
agar frekuensinya berada di titik puncak. Posisikan pada titik puncak agar kita dapat mengetahui nilai dari channel A. Di sini kita mendapatkan titik puncaknya. Kita posisikan pada puncak, maka akan memperoleh nilai dari channel A 310,187 mF. Hasil dari channel A dikali dengan 0,707, maka akan diperoleh hasil dari P0. Kemudian begitulah langkah seterusnya untuk menghitung frekuensi hingga 100 kHz. Dan seperti yang tertampil di komputer, maka seperti inilah bentuk dari grafik pengukuran masing-masing frekuensi. Frekuensinya akan naik dan turun. Analisa dari percobaan ini ialah pada percobaan modul 3 mengenai rangkaian tertala. Tujuan percobaan ini adalah melihat hasil output perhitungan dan pengukuran yang dilihat dari osiloskop. Untuk memperoleh kapasitansi, maka kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu, di mana diketahui Fr sama dengan 100 kHz, L 1,6 mH, dan diperoleh nilai C sama dengan 1,59 nF, di mana pada langkah 1 kita menentukan nilai C. Pada langkah pertama, induktansi setiap mahasiswa berbeda. Pengukuran dilakukan dengan keluaran dengan menggunakan osiloskop, yaitu nilai channel A bagian I2, kemudian V0, pengukuran T2 dikali 0,707. Pada tabel data percobaan kita diminta untuk mencari nilai P0 pada setiap frekuensi, mulai dari frekuensi 20 kHz hingga dengan 200 kHz. Baik secara pengukuran atau perhitungan, maka kita dapat merangkai di multisim dengan C 1,59 nF, L 1,mH menggunakan frekuensi sesuai tabel percobaan. Pada percobaan diperoleh hasil dan perhitungan pengukuran yang hampir sama. Untuk perhitungan kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
Untuk mencari FR, kita menggunakan rumus 1/2pi akar dari LC. Sedangkan untuk mencari XL, kita menggunakan rumus 2pi FL. Rumus XC kita menggunakan 1/2pi FC. Dan untuk mencari nilai fenol, kita menggunakan rumus XL dikali XC per akar XL kali XC kuadrat ditambah R dikali XL dikali XC kuadrat. Suatu pengukuran dan perhitungan dipengaruhi oleh nilai kapasitansi dan kapasitor, serta induktansi dan induktor sesuai frekuensi yang diinputkan. Maka diperolehlah kesimpulan 1. Fenol dipengaruhi oleh nilai dan kapasitasi dan induktansi sesuai rangkaian dengan mengubah frekuensi sesuai tabel. Yang kedua, untuk pengukuran fenol adalah 0,707 dikali T2 atau channel A. Yang ketiga, bentuk gelombang yang dihasilkan adalah seperti gelombang yang termodulasi. Yang keempat, nilai perhitungan dan pengukuran mengalami naik dan turun. Sekianlah hasil dari presentasi saya mengenai Praktikum Elektronika Komunikasi Modul 3 dengan judul Rangkaian Tertala. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.